Faedah yang ketiga adalah memegang amanah. Empat. Masya Allah. Terima kasih banyak ketika tahu dan diingatkan. Faedah yang keempat adalah memegang amanah. Agama Islam ini agama yang dikenal dengan agama hukum, agama hak, agama yang sangat memperhatikan hak orang. Perempuan dikasih hak, janda dikasih hak, anak kecil dikasih hak, ahli waris disampaikan haknya, orang lain harus menerima hak untuk dijaga kehormatannya, dijaga untuk tidak dizalimi dan lain sebagainya. Maka Islam adalah agama yang sangat menjaga hak. Hak dalam Islam sangat dijaga. Maka amanat harus kita jaga dan berikanlah amanat pada orang yang memilikinya. Kalau kita dititipkan sesuatu yang itu adalah hak, sampaikan. Walaupun gak ada yang tahu, yang tahu cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya, berikan uang ini pada keluarga. Kasih amanat 5 juta buat disampaikan ke keluarga. Gak lama orang yang memberikan amanat tersebut meninggal dunia. Dia bilang ini gak ada yang tahu, harus disampaikan. Bahkan keluarganya pun gak tahu. Tapi di situ kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Maka menyampaikan hak ini penting. Kita lihat apa yang dilakukan oleh orang yang tadi menyimpan harta pegawai yang sudah lama, bahkan dikembangkan harta tersebut. Ketika orangnya datang pengen ngambil, diberikan. Terlebih perkara waris. Kita bayar-bayaran sekarang, tapi begitu waris, dan subhanallah kebetulan waris yang ditinggal banyak jumlahnya. Ini perlu apa? Perlu ketakwaan kita sebagai seorang muslim dan muslimah untuk menyampaikan seluruh hak kepada orang yang memilikinya. Maka semua hak berikan. Lahan tanah misalnya, patok tanah dan lain sebagainya. Ini penting untuk kita lakukan. Jangan kita senang sama barang orang. Jangan kita senang sama barang orang. Berikan apa yang memang hak kita, dan itu ternyata haknya berikan. Akhwani fillah, azza Allah wa iyyakum, teman-teman yang semoga Allah Subhanahu Wa Taala muliakan. Faedah yang selanjutnya yang ke-5. Kalau yang selanjutnya nggak salah insyaallah. Iya. Faedah yang ke-5, hendaknya kita banyak-banyak melakukan amalan dengan ikhlas. Karena semua dari kisah ini semuanya mengatakan apa? Ya Allah, jika aku lakukan amalan tersebut ikhlas untukmu ya Allah, keluarkan kami dari sini. Itu kalimat itu disebut oleh 3 orang yang di dalam gua tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala anggap, amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan terima, hanyalah amalan yang dilakukan dengan ikhlas. Ada satu perkataan yang bisa menjadi pelajaran untuk terus kita ingat, yaitu perkataan kullu ma fawqa turabi turab. Semua yang ada di atas tanah itu tanah. Semua yang ada di atas tanah itu tanah. Enggak perlu kita harapkan jempolnya. Enggak perlu kita harapkan pujiannya. Enggak perlu kita harapkan dilihat sama orang. Enggak. Kita ngelakuin itu ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka amalan yang ikhlas akan berbuah rahmat, bantuan, maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang besar. Maka lakukan amalan kita dengan ikhlas, walaupun amalan tersebut kecil mungkin kita anggap, tapi bisa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala karena niat kita. Dikatakan oleh Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala, wa rubba amalin kabir tusaghiru niyyah wa rubba amalin saghir tukabbiru. Bisa jadi amalan kecil besar di sisi Allah, pahala
karena niat. Bisa jadi amalan besar kecil di sisi Allah karena niat atau bahkan hangus amalan tersebut. Dulu Aisyah radhiyallahu taala anha pernah didatangi oleh perempuan yang membawa 2 anak kecil, meminta beberapa hajat pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian Aisyah masuk ke dalam rumah ini mencari apa yang bisa diberikan pada wanita tersebut. Kemudian Aisyah tidak mendapati apa-apa di rumahnya kecuali 3 rumah. Kecuali 3 rumah. Bayangin ya, istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi, orang terbaik yang pernah menginjakan kakinya di atas muka bumi ini, di rumahnya tidak ada apa-apa. 3 butir suami. Diambil sama Aisyah, semuanya dikasih ke perempuan tadi, sama perempuan tadi dikasih 1 ke anaknya, dikasih 1 lagi ke anaknya, tinggal 1 buat dia. Ketika dia mau makan, si anak tadi mungkin kelaparan, dia udah habis kurmanya, minta lagi ke ibunya, sama ibunya, kurma ibunya dibelah jadi 2, dikasih. Ibunya nggak makan. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang, Aisyah bercerita tentang kejadian tersebut. Apa kata Rasulullah? Allah takjub dengan perbuatan si perempuan tadi. Kemudian Allah janjikan surga. Dengan apa? Dengan kurma.